Sahabat Irman Hidayah, setiap kita pasti punya hajat. Ada hajat yang tak bisa diucap ke manusia, hanya bisa dilangitkan pada Allah. Tapi tahukah kita, ada waktu-waktu istimewa di mana doa bukan hanya didengar, tapi juga diaminkan oleh para malaikat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang momen-momen penuh berkah, di mana langit terbuka, rahmat turun, dan malaikat menundukkan sayapnya. Itulah waktu-waktu emas, ketika permohonan hamba lebih dekat untuk dikabulkan. Maka betapa ruginya jika waktu-waktu itu berlalu tanpa kita berdoa saat pintu langit terbuka. Hari ini kita akan membahas 5 waktu utama di mana malaikat mengaminkan doa-doa kita. Hafalkan, hidupkan, dan manfaatkanlah dengan sepenuh hati. Sekarang tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah saat hujan turun. Hujan bukan sekadar fenomena alam. Ia adalah rahmat yang turun dari langit, dan bersamanya turun pula kesempatan untuk terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 doa yang tidak akan ditolak, doa pada waktu azan dan doa ketika hujan turun. Hadis riwayat Abu Dawud. Para ulama ahlus sunnah seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa saat hujan adalah waktu langit sedang terbuka. Rahmat turun dari sisi Allah dan para malaikat turun bersamanya. Di saat itulah siapapun yang memanjatkan doa dengan penuh pengharapan akan didoakan dan diaminkan oleh malaikat. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menambahkan bahwa turunnya hujan adalah simbol bahwa bumi menerima rahmat dari langit. Maka manusia yang turut bersujud dalam permohonan pada saat itu akan ikut dalam pusaran rahmat tersebut. Tak hanya hujan air, tapi hujan ampunan. Namun banyak manusia mengeluh saat hujan, padahal justru itulah waktu emas untuk memohon kebaikan, mengadukan masalah, meminta kesembuhan, atau memperjuangkan hajat-hajat besar. Bayangkan, langit mendung, hujan turun perlahan, bumi dibasahi rahmat, dan pada saat yang sama malaikat turun ke bumi untuk mengaminkan doamu. Maka jangan biarkan hujan hanya membasahi tanah, biarkan juga ia membasuh luka-luka dalam doamu yang terpendam, bukan tanpa sebab para salaf terdahulu, seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, selalu meluangkan waktu untuk berdoa ketika hujan, karena mereka tahu itu bukan sekadar rintik air, tapi detik-detik di mana langit sedang terbuka dan para malaikat mengucap amin. Yang kedua adalah di sepertiga malam terakhir. Di saat manusia terlelap dalam tidur, ada sekelompok kecil hamba yang bangkit. Di saat sunyi menyelimuti bumi, langit justru penuh kehidupan, karena Allah sendiri turun ke langit dunia, dan para malaikat mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan dengan air mata di atas sajadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini adalah dalil paling kuat tentang keutamaan bangun di sepertiga malam. Karena saat itu Allah membuka pintu rahmat-Nya dan para malaikat mencatat serta mendoakan semua hamba yang bermunajat. Ini adalah waktu yang sangat mulia, sebab malaikat turun membawa rahmat dan ampunan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut dalam Fathul Bari bahwa malam yang diberkahi ini adalah waktu pilihan bagi para nabi, ulama, dan orang saleh untuk berlama-lama berdoa,
karena tidak ada tirai antara doa dan ijabah. Sayangnya, banyak dari kita meremehkan waktu ini, padahal justru disinilah keajaiban doa sering terjadi, karena malaikat menjadi saksi dan pengiring setiap tetes air mata yang jatuh ke bumi. Sepertiga malam bukan waktu biasa. Ia adalah janji langit yang dihamparkan untuk mereka yang bangkit, lalu bersujud dengan hati penuh harap. Maka jika ada impian besar, masalah berat, atau dosa-dosa yang ingin dihapus, bangunlah di waktu ini. Karena di sepertiga malam, Allah menunggu, malaikat mengaminkan, dan langit sedang membuka jalan. Yang ketiga adalah saat antara azan dan iqamah. Saat muazin mengumandangkan azan, langit seakan berseru kepada bumi bahwa panggilan ilahi telah tiba. Dan di antara azan dan iqamah ada waktu singkat yang sering kita abaikan. Padahal justru disitulah doa-doa mustajab bersemayam dan para malaikat mengaminkannya. Rasulullah SAW bersabda, doa di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa waktu antara azan dan iqamah adalah momen spiritual yang agung, karena saat itu hati manusia telah diingatkan akan Allah melalui azan dan belum terdistraksi oleh aktivitas salat. Ini adalah waktu penghubung antara panggilan ilahi dan pelaksanaannya, dan karenanya Allah memuliakannya dengan pengabulan doa. Imam Syafi'i rahimahullah juga menyebutkan bahwa waktu antara azan dan iqamah sangat dianjurkan untuk berdoa, terutama dengan doa-doa kebaikan dunia akhirat. Sebab saat itu, para malaikat turun menyaksikan dan mencatat amal. Sayangnya, banyak dari kita yang justru mengisi waktu ini dengan obrolan kosong, bermain ponsel, atau bahkan lalai menunggu iqamah tanpa sedikit pun memanjatkan harapan. Padahal ini adalah detik-detik emas yang sangat pendek, tapi nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Para salafus syalih tidak pernah melewatkannya. Mereka manfaatkan untuk memohon ampunan, meminta keistiqomahan, dan memohon husnul khotimah. Jadikan waktu antara azan dan iqamah sebagai momen rahasia dengan Allah. Di sana, langit sedang mendengarkan, dan para malaikat sedang sibuk mengaminkan. Yang keempat adalah saat sujud dalam sholat. Sujud adalah posisi paling rendah tubuh manusia, namun justru saat itu jiwa berada di tempat paling tinggi di sisi Allah. Saat dahi menyentuh tanah, itulah saat kita paling dekat dengan Rabb semesta alam, tempat semua rahasia hati terungkap, dan tempat doa dilambungkan ke langit dengan kerendahan dan harap yang sempurna. Nabi Muhammad SAW bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Rabb-Nya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa sujud adalah waktu yang sangat mulia untuk berdoa, sebab saat itu hamba dalam keadaan paling tunduk dan merendah, dan Allah mencintai kerendahan hati dalam munajat. Imam Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak hanya menganjurkan doa saat sujud, tetapi beliau sendiri memperbanyak doa-doa penting dalam sujudnya, terutama dalam salat malam. Bahkan dalam beberapa riwayat, beliau menangis dalam sujud, memohon rahmat dan perlindungan Allah. Sayangnya, sebagian orang terburu-buru dalam sujud, melewatkan momen intim ini hanya sebagai formalitas gerakan. Padahal dalam sujud terdapat keajaiban. Jiwa dibersihkan, hati dilembutkan, dan doa didengar tanpa penghalang. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, sujud adalah pintu paling agung untuk mengetuk rahmat Allah.
Di sanalah kehinaan bertemu kemuliaan ilahi, dan di sanalah doa menjadi panah yang menembus langit. Jangan sia-siakan sujud hanya sebagai gerakan. Jadikan ia tempat tumpahan air mata dan harapan. Karena pada titik terendah tubuhmu, disitulah Allah paling dekat untuk mengangkat hidupmu. Yang kelima adalah saat berbuka puasa. Waktu berbuka bukan hanya penanda berakhirnya rasa lapar dan dahaga. Ia adalah momen sakral di mana langit terbuka, rahmat Allah turun, dan doa-doa diangkat tanpa penghalang. Sebab di saat itu, tubuh telah tunduk, nafsu telah dilatih, dan hati telah dilunakkan oleh rasa lapar karena Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu, pada saat ia berbuka, ada doa yang tidak tertolak." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa berbuka bukan sekadar makan atau minum, tapi saat emas untuk mengadukan harapan, memohon ampunan, dan menyampaikan keinginan kepada Allah. Bahkan para salaf, seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dikenal memperbanyak doa saat berbuka sebelum menyentuh makanan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut bahwa orang yang berpuasa sejati adalah mereka yang menyertai puasanya dengan kesungguhan doa. Maka saat berbuka adalah detik-detik istimewa ketika hati sedang dalam keadaan tunduk dan penuh harap, menjadikan doa semakin kuat dan tulus. Namun, banyak orang justru melalaikannya. Saat azan maghrib berkumandang, bukan doa yang diangkat, tapi justru sibuk dengan makanan dan obrolan dunia. Padahal, beberapa detik sebelum menyuap makanan ke mulut adalah kesempatan besar untuk mengukir takdir dengan doa. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menambahkan, doa saat berbuka adalah bentuk syukur yang paling tinggi, sebab ia datang setelah ketaatan dan diiringi rasa butuh kepada Allah. Maka jangan biarkan momen ini lewat tanpa munajat. Angkat tanganmu, sebut namamu sendiri dalam doa, dan mintalah dari hati yang telah diasah dengan rasa lapar karena Allah. Itu bukan hanya akhir dari puasa harianmu, tapi bisa jadi awal terkabulnya doa-doa seumur hidupmu. Sahabat Irman Hidayah, dalam hidup ini ada detik-detik yang tidak akan pernah kembali. Ada waktu-waktu yang nilainya tidak ternilai, walau ditukar dengan seluruh isi dunia. Waktu-waktu di mana langit terbuka, rahmat turun seperti hujan, dan malaikat berkata, "Amin," terhadap permohonan yang kau panjatkan. Namun sayang, banyak manusia tidak tahu kapan waktu itu datang. Dan lebih menyedihkan lagi, sebagian tahu, tapi meremehkannya. Mereka memilih tidur di sepertiga malam terakhir, sibuk berbincang saat hujan turun, terlena makan saat berbuka puasa, diam saat azan berkumandang, lalai saat sujud yang paling dekat kepada Rabb-Nya. Padahal mungkin satu permintaan yang tulus pada saat-saat itu bisa mengubah hidup, mengangkat derajat, menghapus dosa, mengubah takdir, atau menyelamatkan dari musibah yang belum kita lihat. Para ulama salaf tidak menyia-nyiakan detik emas itu. Mereka menyebutnya sebagai miqat antara langit dan bumi. Waktu ketika Allah dekat, ketika langit bersaksi atas rintihan hamba yang jujur. Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, doa adalah senjatanya orang beriman, dan waktu-waktu mustajab adalah anak panahnya. Maka siapa yang pandai memanah, ia tak akan pulang dengan tangan kosong. Renungkan, wahai jiwa, mungkin engkau telah banyak berdoa, tapi tak tahu kapan waktu terbaiknya. Atau mungkin engkau telah melewati berkali-kali waktu mustajab, tapi tanpa sepatah doa pun. Jangan biarkan waktu-waktu itu berlalu begitu saja, karena doa itu
bukan hanya permintaan. Ia adalah wujud cinta, ketundukan, dan pengakuan paling dalam bahwa kita ini lemah dan hanya Allah tempat bergantung. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga renungan tentang mayit yang ingin dikembalikan ke bumi hanya untuk satu sujud. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah melembutkan hati kita agar tidak lalai lagi dari waktu-waktu emas ini. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.